Gadis pasar malam. Aku berjalan seorang diri, menerobos beberapa kerumunan orang. Di tempat ini, aku berjalan seorang diri, menerobos beberapa kerumunan orang di tempat ini. Entah kenapa perutku terasa mual setiap kali aku melihat keramaian seperti ini. Aku juga tak tahu angin apa yang membawaku ke tempat ini. Tempat yang sebelumnya belum pernah kujamah sekalipun. Pasar malam. Ya, sekarang aku sedang berada di tengah hiruk pikuk tempat yang hanya dibuka di malam hari ini. Bruk! Aku sedikit terhuyung ke belakang saat kurasakan tubuhku baru saja menabrak sesuatu. Ku angkat kepalaku untuk melihat benda apa yang telah kutabrak tadi. Mataku seakan terkunci pada satu objek di depanku ini. Lidahku seperti bertulang hingga aku tak bisa mengatakan apapun. Detik waktu seakan berhenti di sini. Saat aku melihat sorot teduh mata bulatnya. Gadis ini, sepertinya aku tak asing dengan wajahnya. Tapi siapa? Maaf mas, maaf. Lagi-lagi kutemukan keanehan pada diriku saat mendengar suaranya. Hatiku berdesir. Oh Tuhan, ada apa denganku? Masih gak apa-apa kan? Atau ada yang luka? Aku masih terdiam, mencerna kata demi kata yang terlontar dari bibir tipis itu. Astaga, apa yang aku pikirkan? Tidak, tampikku dalam hati. Bukankah aku ini orang yang sangat tak percaya dengan hal-hal berbau cinta? Buktinya saja, selama aku hidup di dunia ini, aku belum pernah sekalipun mengecap rasanya berpacaran. Menurutku, aku masih terlalu muda untuk merasakan itu. Muda? Iya, memang aku masih muda, 16 tahun. Bukankah itu tergolong masih muda? Tapi terkadang aku heran, kenapa bundaku sepertinya ingin sekali melihatku pacaran. Bukankah pacaran itu dilarang agama? Raihan, kapan kamu bawa pacarmu ke rumah? Bunda kan pengen lihat. Hampir setiap hari aku dicekoki pertanyaan itu oleh bunda. Dan aku hanya mengangkat bahu untuk menanggapinya. Wanita memang ribet. Malah jadi ngelantur. Baik tuh gadis manis yang barusan kutabrak itu. Dia menatapku dengan kerutan di keningnya. Aku pun begitu. Kamu baik-baik saja kan? Aku sedikit berjengit saat tangan gadis itu mengibas di depan wajahku. Ada perasaan aneh lagi, dan tuman jantungku semakin tak terkendali saja. Aku bingung, aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini. Tapi rasanya sulit, kakiku seperti tak bisa digerakkan. Kak Lea, ayo ke sana kak. Aku dan gadis itu sentak mengalihkan pandangan ke bawah. Tepatnya ke arah seorang gadis kecil yang baru saja menghampiri kami. Iya sayang, ayo ke sana. Aku kembali menatap gadis itu. Suaranya sangat lembut, mirip bunda. Apa-apaan ini? Maaf ya, yang tadi, ucap gadis itu seraya menatapku. Entah sadar atau tidak, yang jelas aku merasakan kepalaku bergerak mengangguk. Untuk beberapa saat aku masih terdiam, hingga suara kembang api yang menggelegar di langit mengejutkanku. Dan saat itulah aku baru sadar. Gadis itu sudah menghilang di balik kerumunan orang. Lea, gumamku pelan. Gadis itu bernama Lea. Rey, mau kemana malam-malam? Tumben, aku hanya tersenyum menanggapi pertanyaan bunda. Mau kencan ya? Kutolehkan kepalaku ke samping. Ada Kak Diana yang sedang pacaran dengan laptop Pinky kesayangannya. Dia kakak perempuanku satu-satunya.
kakak usil yang selalu menggangguku. Dia tak berbeda dengan bunda, selalu saja mengajakku karena belum punya pacar. Dia juga sering menjodoh-jodohkan aku dengan teman-temannya. Tentu saja aku menolak. Mana mungkin aku pacaran dengan tante-tante. Bukan urusanmu, tukasku singkat. Aku segera menghampiri bunda yang sedang duduk di dekat jendela. Bunda, aku pergi dulu. Assalamualaikum, pamitku. Seraya menjabat tangan bunda dan menciumnya. Oh, manis sekali anak bunda, ejek Kak Dian. Aku hanya meliriknya sebal. Dia malah tertawa. Segera saja aku berjalan keluar. Tempat ini lagi, aku datang kemari lagi untuk kedua kalinya. Ya, pasar malam lagi. Entahlah, sejak tadi siang tiba-tiba aku ingin sekali ke tempat ini. Tak ada motif apapun. Sungguh, Mas, aroma manis mas, dijamin manis mas. Aku menoleh ke samping, ke arah penjual aroma manis tepatnya. Saya beli satu mas, ujarku seraya merogoh saku. Ku keluarkan selembar uang 10 ribuan. Aku berhenti di depan sebuah kios. Aku lelah, entah sudah berapa lama aku di sini. Hanya jalan-jalan tanpa tujuan. Gadis itu tak datang, pikirku. Baiklah, mungkin gadis itu memang benar-benar tak datang. Aku tak boleh mengharapkan hal-hal aneh seperti itu lagi. Ku angkat tanganku, aroma manis ini masih utuh. Tak kujamah sedikit pun. Bodoh, untuk apa aku membeli makanan seperti ini? Gumamku pelan. Pokoknya aku mau aroma manis, titik. Aku menoleh ke belakang saat ku dengar suara anak kecil berteriak dan menangis. Ya Tuhan! Gadis itu datang, benar. Itu gadis yang sama, bersama gadis kecil itu lagi. Tapi Pak, aroma manisnya udah gak ada, udah habis semua. Gadis itu berjongkok, mensejajarkan tingginya dengan gadis kecil yang ia panggil Pak itu. Dipeluknya gadis kecil itu. Ia benar-benar baik, seperti bunda. Aku berjalan mendekati mereka. Entahlah, kakiku seperti ditarik untuk menghampiri mereka. Kusodorkan sebungkus besar aroma manis yang sedari tadi kupegang. Ku melihat gadis kecil itu terbelalak. Matanya sangat bulat, lucu sekali. Ini buat Ipah? Tanya gadis kecil itu dengan logat anak-anak yang sangat menggemaskan. Aku ikut berjongkok. Iya, ini buat Ipah. Jangan nangis lagi ya, bujukku. Apa-apaan ini? Kenapa aku jadi suka anak kecil begini? Gak usah repot-repot mas. Gadis itu berdiri dan merebut aroma manis yang ada di tangan Ipah. Ia mengembalikannya padaku. Mungkin gadis itu khawatir kalau aku ini adalah orang jahat yang hendak menculik anak dengan iming-iming sebungkus aroma manis. Apa tampangku sejahat itu? Aku bukan orang jahat kok. Tadi aku beli ini, tapi kayaknya aku gak doyan. Jadi buat adikmu aja, jelasku meyakinkan. Aku ikut berdiri. Kuberikan lagi aroma manis itu pada Ipah. Dengan cekatan Ipah mengambil aroma manis itu dan segera memakannya. Aku Rehan, ucapku seraya menjulurkan tangan ke arahnya. Bermaksud ingin berjabat, tapi ternyata dia tak meraih tanganku. Dia hanya tersenyum dan sedikit membungkuk. Aku Liana, ujarnya pelan. Ya Tuhan, dia benar-benar gadis yang berbeda. Gumam batinku. Kurasakan ada sesuatu yang bergetar di saku celanaku. Ponsel. Bunda. Ada apa bunda menelponku? Iya bun, ada apa? Iya ya, aku pulang sekarang. Ku tutup sambungan telepon dan kembali ku masukkan ponselku ke sakuku. Aku pergi dulu, ucapku pada Liana. Dia mengangguk dan tersenyum. Aku balas tersenyum. Lagi-lagi dia mengingatkan aku pada bunda. Senyuman itu begitu mirip dengan senyuman bunda. Kakak, makasih ya, tundukkan kepalaku. Aku tersenyum dan mengangguk. Kuusap lembut kepala Ipah. Dia juga tak kalah cantiknya dengan Leana. Aku harap besok kita bisa ketemu lagi. Leana,
batinku seraya berjalan. Malam ini aku kembali lagi ke tempat ini, pasar malam. Untuk ketiga kalinya kuinjakkan kedua kakiku ke tempat ramai ini. Kutahan mualnya perutku demi untuk melihat gadis itu, Leana. Semoga saja aku bisa bertemu lagi dengannya. Seperti biasa, aku berjalan mengelilingi tempat ini, sekedar melihat-lihat tanpa ada sedikit pun niatan untuk mencoba permainan-permainan yang tersedia. Aku tersenyum saat melihat beberapa anak kecil sedang merengek meminta dibelikan mainan pada ibu mereka. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling, berharap menemukan kedua gadis itu. Aku tersenyum saat kulihat gadis kecil itu, Ipah. Dia sedang berlari-larian, tapi sepertinya ada yang aneh. Dia menangis. Benarkah begitu? Kusipitkan mataku agar lebih jelas melihatnya. Benar, Ipah menangis. Aku segera berlari mengejarnya. Kuhentikan langkahku saat mataku menangkap pemandangan yang benar-benar mengenaskan. Mataku terasa panas. Jantungku berdentum tak karuan. Seluruh persendianku terasa lemas. Tabrak lari, Mas. Beberapa orang berlarian. Kak Lea, bangun Kak. Bangun Kak, jangan tinggalin Ipah. Kudengar gadis kecil itu terus menangis dan berteriak histeris. Dengan langkah gontai, kudekati kerumunan orang itu, menatap tak percaya pada sesosok gadis yang tergeletak tak berdaya dengan darah mengucur dari beberapa bagian tubuhnya. Leana, aku tersadar dan kupercepat langkahku. Kusuruh beberapa orang untuk membantu membawa Leana ke rumah sakit. Leana, aku tersentak dari tidurku. Apa ini? Apa aku baru saja bermimpi? Kuusap keningku yang terasa basah. Ray sudah bangun? Sana cepetan, siap-siap ke sekolah. Udah siang. Kupalingkan wajahku ke arah pintu. Itu Bunda. Aku menggaruk tengkukku. Aku bingung. Benarkah itu tadi hanya mimpi? Leana? Gadis itu terasa sangat nyata. Kok malah ngelamun? Aku berjengit mendengar suara Bunda. Sedetik kemudian aku bergerak turun dari ranjang. Kulangkahkan kakiku ke kamar mandi. Leana, Leana, gumamku seraya berjalan.